Salam, pada hari ini kita bertemu dan berjumpa kembali dalam renungan malam. Kiranya keadaan Bapak, Ibu, Saudara semua ada di dalam keadaan baik-baik saja dan selalu ada di dalam kasih dan perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan sama-sama merenungkan perkataan dari Tuhan Yesus yang terdapat di dalam kitab Matius pasal yang ke-6 ayat 33 yang berbunyi demikian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada orang-orang yang mendengar khotbahnya pada waktu itu untuk sadar dan memahami bahwa ada hal yang harus mereka lakukan bila ingin menikmati dan mendapatkan kebahagiaan, baik sekarang di bumi maupun di surga nanti. Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, diciptakan di bumi ini sebagai pengelola dan berhak untuk menikmati segala hal yang baik yang sudah disediakan oleh Tuhan. Tetapi meskipun kita dilahirkan dengan kodrat yang demikian, butuh yang namanya penundukan diri kepada Tuhan, supaya bisa menikmati segala yang baik yang Tuhan telah sediakan. Harta, kemuliaan, kehormatan, persoalan makan dan minum, inilah yang dikejar orang pada hari-hari ini. Karena mengejar hal inilah, manusia sering mengorbankan pertemanan, persahabatan, bahkan keluarga. Manusia terkadang sudah buta dengan namanya kejujuran, kebenaran, cinta kasih, dan cara-cara yang baik sesuai dengan firman. Mereka cuma berpikir, asalkan apa yang aku inginkan dan harapkan bisa aku dapatkan, tak peduli dengan orang lain. Tetapi Tuhan mau agar anak-anak Tuhan menghindari hal-hal yang demikian. Karena ketika manusia mengejar yang namanya kebahagiaan semu, tanpa mencari yang bersifat kekal, maka mereka akan kehilangan jiwanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita selalu belajar hidup dalam prinsip kerajaan Allah, yang firman Allah katakan bahwa kerajaan Allah itu bukan soal makan dan minum, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kita memang memerlukan makanan, minuman, dan harta kekayaan, tetapi jangan sampai semuanya itu mengorbankan apa yang harus kita prioritaskan terlebih dahulu dalam hidup ini, sesuai dengan keinginan dan kerinduan Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Kerinduan Tuhan Yesus kepada kita adalah agar kita mengejar dan mengupayakan damai sejahtera setiap hari ada di dalam hati, selalu melakukan dan hidup dalam kebenaran firman Allah, cinta kasih, kesetiaan, serta bersukacita selalu setiap hari. Karena ketika kita hidup dalam prinsip-prinsip ini, maka firman Allah berkata, semua yang menjadi kebutuhan kita akan ditambahkan. Prinsip hidup kerajaan Allah harus menjadi gaya hidup kita setiap hari. Allah itu setia dan adil. Dia akan selalu memperlengkapi hidup kita dengan memberikan kebaikan demi kebaikan. Hidup kita penuh dengan yang namanya sukacita. Hidup kita penuh dengan kelegaan dan kelapangan di tengah dunia yang penuh dengan lembah air mata. Karena itulah janji penyertaannya kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Tetapi ada syarat Bapak Ibu, yaitu Tuhan ingin kita mencari dan belajar fokus untuk hidup dalam prinsip kerajaan. Prinsip kerajaan Allah tidak akan mudah untuk kita lakukan, karena pasti ada yang namanya pertentangan antara keinginan daging dan keinginan roh, menuruti hawa nafsu, atau mematikan kedagingan kita. Semuanya itu tergantung dari cara pandang kita melihat kehidupan ini. Kalau kita memandang bahwa hidup ini adalah merupakan gelanggang pertandingan untuk kita mendapatkan mahkota kekal di surga, maka kita akan belajar memiliki komitmen untuk menjaga hati dan diri kita agar jangan sampai terjatuh kepada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, sehingga kita selalu berhati-hati dan berjaga-jaga dalam aspek kehidupan. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Kita perlu belajar untuk memahami tentang hidup, bahwa sumber berkat itu semua berasal dari Tuhan, bukan kekuatan dari kita sendiri, bukan kerja keras dan otak kita yang membuat diri kita bisa mencapai semua yang kita cita-citakan dan ingin serta harapkan. Tetapi ada pribadi yang tidak terlihat, yang akan mengatur takaran berkat, takaran kebaikan yang kita terima, kehormatan yang kita terima, serta kemuliaan yang kita dapatkan di bumi ini. Dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Semua orang mengejar hal ini, tetapi Tuhan tahu semuanya tentang apa yang kita butuh dan perlukan, karena kita adalah ciptaannya. Tuhan tahu kecenderungan karakter kita manusia, yaitu ingin dihargai, dihormati, hidup aman, sejahtera. Tuhan sediakan jalan buat kita untuk kita mendapatkan semuanya itu, namun bukan dengan cara-cara dunia pada umumnya, tetapi dengan cara Tuhan sendiri. Marilah kita belajar tunduk dan taat, serta berserah kepada Tuhan, sambil menjaga hidup dan sikap hati kita, supaya langkah kaki kita tidak tersandung, tidak melenceng ke kiri dan ke kanan, karena di dalam firman Tuhan, di dalam 2 Samuel pasal 22 ayat 27 dikatakan di sana, terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci. Terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku belat-belit. Kita harus berkomitmen untuk mencari perkenanan Tuhan di dalam hidup ini setiap hari. Selalu belajar untuk menata diri, berhati-hati, dan mengawasi setiap langkah kehidupan kita. Banyak sekarang orang-orang dunia sudah kehilangan damai sejahtera, sukacita dalam hidup, kasih menjadi semakin dingin dan hambar, dikarenakan banyaknya tekanan dan beban hidup, pergumulan yang berat, keegoisan diri, serta pengejaran akan kebahagiaan yang semu yang mereka anggap bisa memuaskan diri mereka selamanya. Tetapi kita warga kerajaan surga yang masih tinggal di bumi, marilah kita belajar memiliki gaya hidup kerajaan Allah, karena itulah yang memagari dan membentengi kehidupan kita dan yang menggerakkan Tuhan untuk memberkati, menyertai, dan mengasihi hidup kita, serta menambah-nambahkan apa yang kita perlu dan butuhkan. Sekali lagi, Tuhan Yesus Kristus itu setia. Dia akan memberikan yang terbaik buat kita, jikalau kita tahu bagaimana kita menjalani hidup ini dengan penuh takut akan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, mari sama-sama kita belajar mendahulukan kehendak Tuhan, yaitu agar kita mencari Tuhan, perkenanan, dan upah kehidupan yang kekal selagi di bumi. Maka sekali lagi semuanya akan ditambahkan di dalam kehidupan oleh Tuhan. Mari kita berdoa sebelum mengakhiri renungan malam pada hari ini. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu yang berkata di dalam Matius 6 ayat 33, agar kami mendahulukan mencari kehendak-Mu selagi kami hidup di bumi, agar dalam hidup kami selalu mendapatkan yang terbaik, yang Tuhan sudah rancangkan atas kehidupan setiap pribadi kami. Ajar kami taat. Roh Kudus, berikan kekuatan kepada kami, agar Roh-Mu selalu memampukan kami untuk melangkah dan menjalani hidup yang penuh dengan pergumulan dan pertentangan di batin dan hati kami, untuk hidup di dalam roh atau di dalam kedagingan kami. Kiranya Roh-Mu, ya Tuhan, menguatkan kami semua untuk selalu hidup di dalam prinsip kerajaan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami laksanakan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian renungan malam pada hari ini. Selamat beristirahat. Damai dan sejahtera dari Allah Bapa di surga menyertai kita semua. Sampai jumpa di dalam renungan malam selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.